sekali lagi semua peserta didik tanpa kecuali termasuk mereka dengan disabilitas. Nah, ini sebenarnya praktek yang sudah banyak lama sekali dilakukan ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia saja misalnya, dari riset saya itu sejak akhir 80-an ya Bapak Ibu, itu sudah ada dulu namanya Helen Keller Project. Kemudian ada juga Braille Norway Project. Itu semua adalah proyek-proyek yang menginisiasi bagaimana anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu bisa masuk ke dalam sekolah biasa, sekolah reguler atau sekolah umum. Nah, itu sejarahnya begitu. Jadi sebenarnya itu praktek yang sudah sangat lama, maka kemudian dalam konteks kebijakan sudah ada Permendiknas tentang pendidikan inklusif itu tahun 2009 gitu nggih, udah cukup lama nggih Bapak Ibu. Kemudian juga Sidiknas 2003 itu sudah menyebutkan misalnya bahwa peserta didik dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus itu bisa sekolah di sekolah khusus maupun di sekolah umum gitu. Jadi sekali lagi tadi kalau kita bicara tentang pendidikan khusus, pendidikan inklusif itu memang pemahaman yang dimiliki di Indonesia maupun pada masyarakat internasional itu tadi. Pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus itu belajar bersama-sama dengan anak yang lain di sekolah umum, bukan di sekolah khusus. Nah, mungkin bisa ke atas sedikit Pak Hardi. Slide-nya nih nyuwun sewu kalau. Nah, kalau kita bicara sejarahnya itu kan sebenarnya sudah cukup lama nggih. Kebijakan tentang pendidikan khusus itu sudah ada sedikit lagi Pak Hardi. Sebentar. Ini bukan? Yeah. Itu sudah ada sejak ada apa yang disebut dengan deklarasi atau deklarasi Salamanca ya. Salamanca itu sebuah daerah di Spanyol Bapak Ibu. Nah, tahun 94 beberapa ahli pendidikan khusus itu bertemu. Mereka sebenarnya bicara itu dalam konteks Education for All ya. Ini kebijakan internasional tahun 90 yang mengatakan bahwa semua anak tanpa kecuali itu harus mendapatkan pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan pendidikan untuk semua atau pendidikan for all. Ini kebijakan internasional tahun 90. Nah, pendidikan for all itu saya yang kemudian melahirkan kebijakan pendidikan dasar dan sebagainya di Indonesia. Nah, 4 tahun setelah deklarasi Education for All atau pendidikan semua, kemudian di situ dilihat bahwa ketika isu anak-anak lain ya, misalnya mereka dengan anak-anak perempuan atau mereka dengan kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan, saya tunjukkan di sini, anak yang sakit ada di daerah konflik itu dengan adanya Education for All atau pendidikan semua itu kemudian peningkatan partisipasi mereka dalam dunia pendidikan meningkat, tetapi tidak dengan anak berkebutuhan khusus. Gitu. Maka akhirnya tahun 94 disepakati oleh masyarakat internasional bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini harus digenjot partisipasinya di sekolah. Dan sekolah luar biasa tidak dianggap sebagai sebuah jawaban yang tepat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia pendidikan. Maka dicetuskanlah apa yang namanya sekarang menjadi pendidikan inklusif. Nah, kalau kita lihat pada konteks yang lebih luas, sebenarnya kan gini Bapak Ibu, ngomong tentang pendidikan inklusif kan sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari konteks pendidikan untuk semua. Jadi kalau ngomong inklusif itu sebenarnya dulunya adalah kita bicara tentang anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan, baik itu karena alasan agama, karena alasan gender gitu ya. Anak perempuan biasanya itu kan tidak sedikit sekali partisipannya. Kalau mungkin tidak di Indonesia, tapi kalau di daerah Afrika, kemudian Asia Selatan, Bangladesh, India, Pakistan, itu kan anak-anak perempuan juga sangat terpinggirkan dari dunia pendidikan. Kasus Malala misalnya itu menjadi contoh yang sangat jelas gitu ya. Mungkin di Indonesia tidak terlalu seperti itu, meskipun sebenarnya ketimpangan gender itu ada juga.
kemudian anak-anak yang sakit, misalnya mereka yang memiliki HIV, ada yang ada di daerah konflik, itu kan aksesnya ke pendidikan sedikit sekali Bapak Ibu. Kalau di Indonesia, saya yakin teman-teman di Kaltara tadi misalnya, atau yang dekat dengan Nunukan itu paham. Banyak sekali anak-anak di daerah perbatasan misalnya yang tidak bisa dapat akses ke sekolah karena mereka itu mungkin tidak punya status warga negara yang jelas. Mereka tidak Malaysia, tidak juga Indonesia gitu. Atau mereka hidup bukan karena orang tuanya ilegal, sehingga ya tadi mereka tidak mendapatkan akses pendidikan. Nah, hal-hal ini sebenarnya kalau kita bicara bahwa ada banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan, termasuk di antara mereka dengan disabilitas. Nah, pendidikan inklusi itu sebenarnya jawaban atas ini tadi, atas fenomena di mana anak yang tidak mendapatkan akses karena berbagai alasan. Itu awalnya seperti itu sebenarnya, tetapi kemudian dalam prakteknya pendidikan inklusi kemudian dipahami dalam konteks disabilitas saja. Tidak ada yang keliru di situ Bapak Ibu, ya, tetapi kita juga perlu sadar bahwa di samping isu disabilitas ada banyak isu lain yang kemudian meminggirkan anak itu dari pendidikan. Nah, inklusi dalam hal ini adalah lawan kata dari eksklusif tadi. Pendidikan itu ternyata masih eksklusif, ya. Jadi masih menginginkan banyak orang lah. Kalau dalam konteks Indonesia kan zaman Belanda dulu misalnya, yang sekolah itu kan nggak ada orang pribumi. Yang sekolah adalah tentu saja anaknya orang-orang Belanda. Kemudian kalaupun orang Indonesia ya yang bapaknya itu gubernur, bupati, dan sebagainya. Kalau yang rakyat jelata tidak sekolah, Bapak Ibu. Nah, ini artinya apa? Bahwa pendidikan itu ternyata tidak untuk semua gitu dari awal itu. Nah, makanya tadi kemudian inklusi itu muncul untuk menjawab agar semua anak itu dapat bisa sekolah. Oke, nah sekali lagi kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif tadi, mungkin kita ke bawah Pak Suwardi. Terus dulu. Lagi. Maaf Pak Suwardi. Ini yang penting ya Bapak Ibu. Jadi gini, dulu itu kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas itu kan pasti otak kita adalah SLB gitu kan. Ya, atau pendidikan luar biasa itu selama berpuluh tahun tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di dunia itu dianggap sebagai modal pendidikan yang paling tepat untuk peserta didik dengan disabilitas. Nah, tetapi kemudian secara perlahan tadi dengan adanya kebijakan tentang disabilitas, tentang pendidikan inklusif, itu sebenarnya muncul juga dari adanya kritik terhadap pendidikan khusus gitu ya, yang diantaranya misalnya adalah yang pertama tadi jumlahnya pendidikan khusus itu SLB itu kan sedikit, sementara anak dengan disabilitas itu banyak. Kalau kita lihat Indonesia Bapak Ibu, mungkin pendidikan SLB apalagi yang itu hanya ada satu di satu kabupaten. Ya meskipun yang swasta kemudian banyak ya. Itu pun mungkin fenomena Jawa saja. Kalau keluar Jawa urusannya lain lagi. Nah, kalau kita masih mengandalkan tadi SLB yang jumlahnya sangat terbatas, maka kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus terhadap pendidikan itu akan terus-menerus terabaikan. Ya mereka nggak bisa masuk sekolah, sekolahnya di kota. Sementara kalau di Jogja misalnya di Banjarnegara ya Pak Sidik sekolah hanya mungkin ada di Banjar, sementara ini anak ini ada di sana Gelareng Gunung Merapi sana, yang jaraknya itu bisa 23 km dari pusat kota. Lah kalau anak ini kebetulan mobilitasnya susah, orang tuanya miskin, gimana dia bisa sekolah? Gitu. Nah, kemudian ada berbagai isu. Pendidikan inklusif memisahkan anak dari lingkungannya karena sejak kecil mereka biasanya diasramakan kan, karena SLB-nya jauh jadi diasramakan. Di asrama rentan terhadap kekerasan karena nggak ada orang tua. Kemudian ada banyak cerita Bapak Ibu di mana di asrama-asrama SLB yang ada di seluruh Indonesia, kasus pelecehan seksual misalnya itu banyak terjadi.
Kemudian mereka juga dipisahkan dari keluarga, dipisahkan dari masyarakat yang di mana mereka tinggal. Kemudian diskriminatif dalam arti tentu saja kurikulumnya dan sebagainya itu tidak sama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Bahkan sampai beberapa tahun yang lalu mungkin mayoritas SLB itu masih sangat miskin kurikulumnya dan juga yang lain. Nah, karena kondisi-kondisi inilah kemudian para ahli pendidikan berpendapat bahwa SLB itu tidak. Halo, suaranya udah terputus-putus dulu, Pak. Sinyal. Enggak, kalau HP gitu makin lama makin panas. Halo, Bro, Pak. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Ya, kedengaran betul Pak Hardi? Halo. Sekarang udah normal. Halo, udah normal. Tadi terputus. Apa ya? Halo? Oke. Ya, silakan dilanjut. Ya, jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, kenapa kita perlu bicara pendidikan inklusif? Kenapa itu dianggap penting dan dianggap solusi? Karena SLB tidak bisa, Pak. Kalau kita hanya mengandalkan SLB, maka kebutuhan dan hak pendidikan bagi teman-teman dengan disabilitas atau peserta didik dengan disabilitas itu akan sulit untuk terpenuhi. Untuk itu maka pendidikan inklusif di mana semua anak itu bisa sekolah di samping rumahnya, di sekolah yang ada di sekitarnya, termasuk anak dengan kebutuhan khusus itu dianggap sebagai sebuah solusi. Nah, ke atas sedikit Pak Hardi mungkin bisa dikembalikan ke beberapa slide di atasnya sebelumnya. Nah, ini dia. Maka pendidikan inklusif dianggap sebagai model pendidikan yang tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan anak, kemudian cost efektif. Kita tidak perlu mendirikan SLB banyak-banyak Bapak Ibu karena SLB itu mahal. Yang perlu kita lakukan adalah lebih murah kalau kita meningkatkan kemampuan sekolah atau madrasah di mana saja agar bisa menerima semua peserta didik. Itu inti dari pendidikan inklusif itu sekali lagi. Jadi tidak diskriminatif, ongkosnya juga lebih murah gitu ya. Ini bukan kata-kata saya tapi kata-kata tadi kesepakatan ahli pendidikan tadi. Nah, tentu saja juga kalau orang itu dibeda-bedakan sejak kecil, maka akan tercipta sebuah masyarakat inklusif di mana semua orang itu bisa menerima manusia lain bagaimanapun kondisinya. Tidak kemudian dipisah-pisah anak yang tidak disabilitas di sekolah biasa, yang disabilitas itu kemudian sekolahnya harus lain. Kadang-kadang juga karena tidak ada sekolahnya jadi tidak ada sekolah sama sekali. Kalau begitu pendidikan semua tidak akan. Kira-kira begini Bapak Ibu bicara tentang pendidikan inklusif. Salah satu filosofinya mungkin ya. Bagaimana proses ini ada pertanyaan? Tadi kalau Pak, saya akan menjawab sedikit sebelum kita melanjutkan yang lain. Kenapa sih sekali anak dengan kebutuhan khusus sekarang itu kata Pak Baharudin tadi? Jawabannya macam-macam itu Pak. Sebenarnya dari dulu juga banyak. Cuman kan kemajuan ilmu kedokteran belum terlalu bisa menjelaskan. Satu itu. Kemudian yang kedua, kemiskinan itu juga penyebab disabilitas ya Pak Baharudin. Jadi kalau ada anak kurang gizi, tentu saja akan sangat rentan terhadap disabilitas. Sekarang isu yang paling aktual apa Bapak Ibu? Stunting misalnya. Stunting itu kalau tidak ditangani, ya itu disabilitas nanti ujungnya. Kalau ibu hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang bagus, tentu saja dia akan sangat beresiko untuk melahirkan anak dengan kekurangan gizi dengan disabilitas. Jadi betul seperti yang disampaikan Bapak tadi, kemiskinan, penanganan kesehatan yang buruk pada ibu hamil, anak balita, itu jelas akan sangat rentan melahirkan anak dengan disabilitas.
Belum lagi isu-isu lingkungan ya kayak autism itu kan yang sekarang banyak sekali anak dengan autisme. Anak saya adalah autis Bapak Ibu, jadi saya punya anak autis yang umurnya udah 18 tahun. Itu juga salah satunya menurut beberapa penelitian adalah sebab dari lingkungan yang tidak lagi sehat gitu, sehingga melahirkan partikel-partikel zat-zat yang tidak bagus untuk kesehatan dan melahirkan salah satu penyebab autism. Itu misalnya. Oke. Secara konseptual mungkin begitu nih Bapak Ibu, nanti bisa kita diskusikan. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana menjadikan sebuah sekolah itu inklusif. Nah, ini pertanyaan sederhana yang jawabannya tidak sederhana Bapak Ibu. Jawabannya itu tidak sederhana. Kalau saya tadi memulai dari hati, Bapak Ibu perlu berangkat dari hati dulu. Bahwa di semua anak itu punya hak untuk sekolah, apapun kondisinya. Itu dulu Bapak Ibu. Nah, penerimaan itu akan berpengaruh terhadap cara kita melihat. Kalau Bapak Ibu sudah menolak dulu, waduh ini kalau ada anak PDBK, ada ABK, siapa yang mau ngajarin? Kita nggak paham nih apa-apa, udah kita tolak saja misalnya. Banyak kasus seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya yakin kalau madrasah biasanya enggak. Madrasah itu sudah, ya sudahlah kita terima saja. Ini ibadah misalnya gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu memulai dengan begitu. Itu modal kita. Ibadah. Okay. Nah, tetapi tentu saja inklusi itu juga tidak berarti anak diterima tanpa diapa-apain gitu ya. Ada tadi nih pertanyaannya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Tadi sudah membuka mata dulu, membuka hati dulu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, besok yang paling gampang kita pahami adalah dibuka hati dulu Bapak Ibu. Bahwa mereka adalah makhluk Allah yang melakukan instansi ahsani taqwim tadi. Sudah terbaik gitu ya. Dan kita harus membuat mereka menjadi manusia yang baik. Gitu. Bukan kita memperburuk apa yang sudah diciptakan baik oleh Allah. Kemudian monggo mau dimulai dengan kata ibadah juga tidak apa-apa. Dalam konteks perundangan kita bicara tentang hak tadi. Semua anak itu berhak Bapak Ibu untuk sekolah, untuk mendapatkan pendidikan. Dan madrasah adalah salah satu pendidikan yang ada di sudut-sudut manapun. Ya, yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi kalau ada anak yang begitu di masyarakat, maka tempatnya adalah di madrasah kita Bapak Ibu. Itu dulu. Kalau sudah itu, baru kita berjalan kepada yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada yang begitu jangan ditolak. Okay. Secara moral itu tidak lagi betul. Secara undang-undang itu juga sudah haram hukumnya. Karena berbagai perundangan yang kita miliki tadi, itu sudah tidak mungkin madrasah itu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan apapun. Nah, untuk itu dengan kata lain, semua madrasah itu harus siap menjadi madrasah inklusif. Harus siap menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus. Ini kalau dalam praktek kami yang saya susun Pak Suhardi mungkin tidak dalam 5 tahun, tetapi ujungnya adalah semua madrasah harus inklusif. Nah, bagaimana kemudian langkah selanjutnya? Ya tentu saja setelah ada hati tadi, hati ini akan berunjuk kepada, ini mungkin saya skip dulu nih Pak, kalau pertanyaannya tadi bagaimananya sudah tak kepingin sampai di sana, mungkin ke bawah dulu Pak Suhardi, sampai pada slide-slide yang paling bawah, nanti saya bisa kembali ke atas. Terus, ini juga masih bicara prinsip, mungkin tidak perlu saya panjang lebarkan. Nah ini ada beberapa hal yang sifatnya prinsipil nih Pak, ini mohon maaf kalau pakai bahasa Inggris, tapi biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Jadi konon kabarnya menurut para ahli Bapak Ibu dari berbagai penelitian itu ada 7 paling tidak prinsip untuk bisa kita menyelenggarakan pendidikan yang inklusif. Yang pertama adalah kita harus berkomitmen untuk teaching all students, mengajar semua peserta didik tanpa kecuali apapun kondisinya. Artinya kita bisa menerima berbagai identitas atau multiple identitas.
kita kemudian juga mempromosikan keadilan sosial, preventing prejudice. Kita tidak lagi prejudice. Tadi Pak Hadi Wibowo tadi mengatakan ada guru yang kondisinya tidak tinggi, kemudian satu hal yang ada di benak kita semua kalau melihat orang difabel itu, ini pasti nggak bisa. Gitu ya. Belum apa-apa, kita bahkan belum tahu gitu. Kita sudah ada di sini, gimana nih kalau begini, emang dia bisa ngajar. Saya punya satu teman dosen ya, Pak Suhardi dan Bapak Ibu semuanya, yang kondisinya seperti yang diceritakan Pak Wibowo tadi. Mungkin tingginya tidak lebih dari 120 cm. Ini S3 dia dari Jerman. Sempat ditolak juga oleh teman-teman tarbiyah dengan satu pakem. Lah, dosen itu kan guru dan dosen itu harus sempurna. Karena harus dilihat orang di depan. Itu yang buat aturan itu siapa sih, Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi tadi nanti kalau begini bagaimana, kalau ada muridnya begini bagaimana gitu kan. Jadi semua itu sudah pikirannya negatif semua. Nah, ini yang disebut dengan prejudice tadi. Kemudian tentu saja selain hal-hal yang sifatnya prinsip tadi, kita bicara tentang bagaimana memastikan bahwa kita punya sistem pembelajaran yang bagus, kemudian kita bisa mengadaptasi pembelajarannya, bisa memilih material yang bagus dan sebagainya. Nah, Pak Suhardi mungkin kita bicara tentang madrasah lebih konteks, nanti kita bisa kembali lagi gampang ke sini. Terus, nah ini, madrasah siap menerima, tapi ahlinya belum ada. Bapak Ibu semuanya harus menjadi ahli. Nah ini ya. Wah, gimana Bu menjadi ahlinya? Ini salah satu hal yang juga perlu dilakukan pemerintah, dan roadmap yang sedang saya susun itu melihat itu, Bapak Ibu. Jadi di dalam roadmap misalnya kita akan menyarankan kepada pemerintah untuk Kementerian Agama, Pendis untuk melakukan beberapa hal yang diantaranya adalah meningkatkan kapasitas guru, gitu ya, dengan melalui berbagai training yang kita selenggarakan. Mungkin teman-teman BGMI bisa mulai melaksanakan kegiatan ini. Saya juga sudah pernah mungkin Pak Hardi menyelenggarakan workshop atau pelatihan terhadap guru agar paham terkait dengan disabilitas dan pendidikan inklusif. Jadi kita nggak bisa lagi Bapak Ibu hanya mengandalkan, loh kita nggak punya PLB lah, kalau PLB berapa cuman itu lulusannya setiap tahun, tidak akan mungkin menutupi kebutuhan madrasah yang jumlahnya 82.000 Bapak Ibu di Indonesia. Kita menunggu dari PLB, pendidikan luar biasa, untuk bisa menjadi sekolah inklusif. Itu nggak akan terjadi Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memang Bapak Ibu di madrasah harus siap belajar melalui workshop-workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun asosiasi-asosiasi termasuk PGMI ini yang Bapak Ibu merupakan bagian di dalamnya. Jadi mau Pak Suhardi sebagai sekjen agendakan untuk melakukan pelatihan guru, peningkatan kapasitas guru agar bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif. Insya Allah. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan dipikir tidak bisanya dulu. Pakai hati dulu, dibuka dulu. Kalau hatinya Bapak Ibu sudah dibuka, insya Allah yang kita lakukan adalah menyingkirkan hambatan, bukan meletakkan hambatan itu di depan. Oke, ini tidak jelas gambarnya ini. Kita lanjutkan saja ke next slide-nya Pak Hardi. Nah, ini misalnya keberanian dan kemauan pimpinan madrasah mengambil risiko. Bapak Ibu, dari riset dan juga pengalaman teman-teman forum pendidik madrasah inklusif, ada banyak madrasah yang tidak usah menunggu SK untuk menjadi inklusif, tetapi keberanian dan kemauan pimpinan serta guru madrasah. Ini kalau Kakak Lekri, salah satu tokoh inklusif madrasah itu Pak Supriyono kan, itu apa yang disebut dengan bottom up. Jadi inisiasi dari madrasah sendiri, karena apapun alasannya, masa sudah kesini saya tolak Bu, itu orang miskin dan sebagainya lah, nggak apa-apa. Kemudian kepala sekolah dan guru ya sudah, kita terima ini sambil belajar menjadi inklusif. Kedua, tentu saja Bapak Ibu tidak bisa sendiri, ada dukungan dari guru. Oh iya, maksudnya
orang tua harus ikut bersama-sama, dan juga masyarakat sekitar sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang di madrasah, monggo salah satu sumber yang bisa panjenengan semua, bisa Anda semua cari adalah mungkin bisa mencari SLB terdekat untuk belajar dulu bagaimana menangani anak-anak ini. Lakukan kerjasama dengan SLB, lakukan kerjasama dengan universitas mungkin kalau itu ada, untuk menguatkan kapasitas madrasah dan guru agar bisa melayani pendidikan inklusif mahasiswa atau siswa dengan disabilitas. Nah, dukungan dari Kementerian dan pengawas madrasah ini juga penting. Insya Allah Bapak Ibu dengan deklarasi dan berbagai langkah yang dilakukan Kemenak sekarang itu sudah pasti akan memperjelas arah pendidikan inklusif di madrasah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak usah menunggu SK. Yeah. Tidak usah menunggu SK dari Kanwil ataupun dari apa nama pendiskusi dari direktur. Yang penting untuk dilakukan adalah panjenengan membuka kemudian berani dan memutuskan untuk mengakomodir anak dengan kebutuhan khusus. Itu tadi beberapa hal yang dukungan. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian saya yakin yang penting itu ya Bapak Ibu. Ini ada 1 atau 2 slide lagi aja Pak Hardi biar nggak terlalu ngantuk. Yeah. Ini hambatannya saya pikir. Jadi kalau bukan nunggu SK Bu, tapi nunggu ahlinya. Semua bisa menjadi ahli Bapak Ibu. Yeah. Jadi jangan asumsikan bahwa kita bisa asal kita mau belajar. Okay. Kita bisa Pak asal kita mau belajar. Jadi sekali lagi kalau hanya menunggu pendamping khusus yang diutus oleh pemerintah itu nggak akan kita itu menjadi inklusif. Kita harus tadi guru madrasah, kepala sekolah dan semua komponen pendidikan di madrasah mulai berani untuk ya tidak hanya berani tapi juga mau memiliki komitmen membuka hati untuk belajar menjadi guru yang baik. Ya guru yang baik kan yang bisa mengajar semua anak loh Bapak Ibu. Saya juga guru ya, jadi saya paham juga bahwa aduh kalau ada pendidikan kebutuhan khusus apa yang saya lakukan? Ya itu saya yakin Bapak Ibu pasti begitu dan itu wajar gitu. Tapi kalau kemudian hanya berhenti pada pertanyaan itu kita tidak kemana-mana Bapak Ibu. Maka kita harus belajar. Nah, tentu saja tadi saya berharap Kemenak nanti setelah itu kemudian akan banyak membuka pelatihan. Tapi organisasi seperti yang panjenengan sekarang berada, PGMI juga menginisiasi pelatihan itu belajar madrasah-madrasah baik itu di Kaliwungu, kemudian tadi yang di Malang, kemudian di Semarang, di MBJ itu ya, MIBJ itu yang sudah best practice dan juga berbagai madrasah yang sudah menyelenggarakan. Bapak Ibu dari data FPMI ada 110 madrasah yang sudah inklusif di seluruh Indonesia. Nanti saya tunjukkan datanya. Ya, 110 madrasah. Nah, roadmap itu dalam 5 tahun ke depan akan piloting 165 madrasah. Nanti 165 ini akan kita sarankan mengajari teman-teman di sampingnya. Jadi setiap madrasah piloting akan mengajak 10 madrasah di sekitarnya untuk menjadi madrasah inklusif. Nah, akhir 2025 harapan kami adalah ada 1.650 madrasah inklusif. Dan tentu saja nanti terus berkembang, kita akan bikin modul, TOT dan sebagainya. Nah, data dari Bapak Ibu itu ada 47.561 peserta didik dengan disabilitas yang ada di data EMIS. Banyak Bapak Ibu, 46.000 loh, 47.500. Banyak toh. Nah ini, jadi kita tidak memulai dari langkah kosong. Sudah banyak madrasah yang inklusif. Tinggal Bapak Ibu belajar dari mereka. Dan tentu saja tadi disertai dengan berbagai hal. Mungkin itu dulu Pak Hardi biar lebih interaktif, kami sudah malam. Monggo tutup